Salam, selamat siang sahabat terkasih. Mari kita mengambil waktu sejenak di tengah aktivitas hari ini untuk menenangkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Di siang hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pengalaman rohani yang luar biasa. Namun berakhir dengan pelajaran tentang kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 1-4. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sahabat terkasih, pada bagian ini Rasul Paulus menceritakan sebuah pengalaman rohani yang sangat tinggi. Ia diangkat sampai ke tingkat yang disebut tingkat ketiga dari surga. Namun menariknya, Paulus tidak menceritakan ini dengan detail berlebihan. Ia bahkan menggunakan sudut pandang seperti orang ketiga. Karena Paulus tidak ingin jemaat fokus pada pengalaman rohani itu. Ia tidak menjadikan pengalaman tersebut sebagai dasar kemuliaannya. Di sini kita belajar, pengalaman rohani bukan untuk dibanggakan. Kedekatan dengan Tuhan tidak diukur dari hal spektakuler. Tuhan lebih melihat hati daripada pengalaman. Paulus sengaja menahan diri agar kemuliaan tetap kembali kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. 2 Korintus 12 ayat 5-6. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Sahabat terkasih, Paulus berkata bahwa ia bisa saja memegahkan diri, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ini menunjukkan sikap hati yang sangat penting, yaitu kerendahan hati. Ia tidak ingin orang menilai dia lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ia tidak membangun identitas dari pengalaman rohani. Pelajarannya bagi kita, jangan mencari pengakuan dari apa yang kita alami secara rohani. Jangan menjadikan pelayanan atau pengalaman sebagai kebanggaan. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kerohanian sejati tidak terlihat dari seberapa tinggi pengalaman kita, tetapi dari seberapa dalam kerendahan hati kita. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sahabat terkasih, setelah pengalaman yang tinggi, Paulus justru diberikan duri dalam daging. Tujuannya jelas, supaya ia tidak menjadi sombong. Ini menarik. Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman untuk menjaga hati tetap benar. Duri ini tidak dijelaskan secara spesifik.
Namun yang pasti itu menyakitkan, mengganggu, dan terus ada. Pelajarannya bagi kita, tidak semua kesulitan adalah hukuman. Beberapa justru Allah Tuhan untuk menjaga kita. Tuhan lebih peduli karakter daripada kenyamanan. 2 Korintus 12 ayat 8-9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sahabat terkasih, Paulus berdoa 3 kali, memohon agar duri itu diangkat. Tetapi Tuhan tidak mengangkatnya. Sebaliknya, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini menunjukkan Tuhan mendengar doa, tapi tidak selalu menjawab sesuai keinginan. Jawaban Tuhan bisa berupa kekuatan, bukan perubahan keadaan. Kasih karunia Tuhan adalah kecukupan yang nyata. Di bagian ini terjadi perubahan sikap dalam hati Paulus. Ia berkata, ia lebih suka bermegah dalam kelemahan. Ia bersukacita dalam kesukaran. Karena ia mengerti satu hal, ketika ia lemah, disitulah ia kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat terkasih, ini adalah paradoks rohani. Kelemahan membuka ruang bagi kuasa Tuhan. Ketidakmampuan manusia menjadi tempat karya ilahi. Ketergantungan menghasilkan kekuatan sejati. Paulus tidak lagi melihat kelemahan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai tempat perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Sahabat terkasih, melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar. Jangan membanggakan pengalaman rohani. Jagalah kerendahan hati. Terimalah proses yang Tuhan izinkan. Percayalah pada kasih karunia-Nya. Mungkin kita tidak mengalami hal seperti Paulus, tetapi kita semua memiliki duri masing-masing. Dan hari ini Tuhan mengingatkan, kasih karunia-Nya cukup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak membanggakan diri, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kami lemah, ingatkan kami bahwa kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Tolong kami untuk menerima setiap proses yang Engkau izinkan, dan tetap percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberikan penghiburan bagi kita semua. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.